Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan kecuali memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala lah yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke rumahnya ini. Allah yang mengundang melalui panggilan azannya untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan berbagai macam rangkaian ibadah termasuk majelis taklim, majelis ilmu. Maka ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi majelis ini, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat, berupa hati yang tidak bisa khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam senantiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, qudwah hasanah kita, Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita akan memasuki kepada dalil yang terakhir di dalam bab larangan berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Dalil yang terakhir dalam bab tentang di antara bentuk kesyirikan, yaitu meminta pertolongan ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalil yang terakhir ini adalah sebuah riwayat yang kata penulis oleh Imam At-Tabrani, disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Yang mana dalam riwayat ini disebutkan bahwa ka'annahu kana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minina. Bahwasanya dahulu pada zamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik ini suka mengganggu orang-orang beriman.
Jadi dalam riwayat ini dikisahkan, diceritakan bahwa dahulu di zaman Nabi ada seorang munafik yang yu'dzil mu'minina, suka menyakiti, suka mengganggu, kalau bahasa kita sekarang resek terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Kemudian dilanjutkan, faqala ba'duhum, sebagian di antara mereka berkata, sebagian dari mereka berkata, "Qumu bina nastaghithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi." Ayo bangkit, mari kita meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Jadi sekali lagi mari kita pahami dengan seksama riwayat ini bahwa dahulu di zaman Nabi dan sampai sekarang pun ciri khas orang munafik itu seperti ini. Yakni suka mengganggu orang-orang beriman ketika beribadah, ketika dalam ketaatan kepada Allah. Dan sebagian di antara mereka, yakni bukan dari kalangan orang munafik, mereka mengatakan, ayo kita minta perlindungan, minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguannya orang-orang munafik, dari gangguannya orang-orang munafik. Kemudian ketika sebagian orang ini meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Rasulullah, nastaghis, mereka minta pertolongan, minta perlindungan kepada Rasulullah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menanggapi, merespon dari permintaan perlindungan dan pertolongan tersebut terhadap gangguan orang-orang munafik, terhadap gangguan orang-orang munafik. Maka beliau mengatakan dan bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya, kata Nabi, ingat ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak layak, aku tidak mampu, aku tidak bisa dimintai pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak layak, aku tidak mampu, aku tidak bisa dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melanjutkan, wa innama yustaghatsu billah, dan hanya Allah lah, perlindungan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Hanya Allah lah yang layak dimintai pertolongan dan perlindungan, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ini, riwayat yang masuk ke dalam bab di antara bentuk kesyirikan adalah meminta pertolongan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini jamaah sekalian secara sanadnya ya ada penyebutan oleh para ulama bahwa sanadnya ini bermasalah atau memiliki kelemahan. Hadzal hadisu fi sanadihi maqalun. Jadi dibicarakan oleh para ulama apakah derajatnya lemah, dhaif, hasan, apalagi sahih. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis ini memang memiliki pembicaraan di kalangan ahli ilmu, terutama para perawi-perawi hadis atau riwayat hadis. Adapun secara maknanya sahih. Secara maknanya sahih. Innahu la yustaghatsu bi li'annahu lam ya'mur biqatlihi. Dan di antara makna pernyataan Nabi tadi bahwa saya tidak layak dimintai perlindungan, begitu pula pertolongan terkait masalah tadi. Tadi apa masalahnya? Masalahnya adalah orang-orang munafik suka mengganggu,
gitu ya. Orang-orang munafik suka menyakiti orang-orang beriman. Nah, ketika Nabi dimintai perlindungan, dimintai pertolongan terkait permasalahan ini, Nabi katakan bahwasanya saya tidak mampu melindungi, tidak bisa memberikan pertolongan. Karena kasus masalah ini hanya Allah lah yang layak dan mampu dimintai pertolongan dan perlindungan. Nabi mengatakan dengan innahu la yustaghasu bi. Kenapa? Li'annahu lam ya'mur biqatlihi. Karena di antara hukum yang berlaku bahwa Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh orang-orang munafik tersebut. Ya, makanya kalau kita memperhatikan sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati Nabi tidak pernah membunuh orang-orang munafik. Dan istaghasu bi fi Abdullah bin Ubay wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwafiq ala qatlihi. Yang dalam riwayat sebagian para sahabat itu meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tokohnya munafik di zaman itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini tokoh yang berperan penting dalam mengganggu orang-orang beriman, mengompori, memprovokasi, menggombosi, dan segala macamnya. Jadi para sahabat minta pertolongan kepada Nabi untuk bagaimana urusan orang ini, orang munafik, tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan ketika permintaan para sahabat pada waktu itu untuk diproses, ditindaklanjuti Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka Nabi lam yuwafiq ala qatlihi. Nabi enggak setuju. Nabi tidak mensetujui untuk dibunuh tokoh munafik ini. Diperhatikan kasusnya seperti ini, dan ini akan kita hadapi dalam kehidupan kita juga. Bahwa kalau kita mendapati orang-orang yang jelas munafik, enggak mungkin kita sembarangan main bunuh, main sikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang ma'ruf menyatakan bahwa apa di antara sebab Nabi tidak membunuh atau menghabisi orang-orang munafik padahal mereka ini musuh dalam selimut. Diriwayatkan bahwa li'alla yatahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, agar orang-orang di luar sana tidak mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Agar orang-orang di luar sana, orang-orang lain yang nggak ngerti duduk perkara masalah, mengatakan atau memfitnah atau mengadakan berita yang nggak benar bahwa Muhammad telah membunuh orang mereka sendiri. Karena sekali lagi orang munafik ini musuh dalam selimut. Mereka sama seperti kita, zohirnya, sholat sama kita, apalagi ini di zaman Nabi, sholat sama Nabi. Itu sebuah kemuliaan. Orang kalau bisa sholat di Masjid Nabawi saja senang, pahala luar biasa, apalagi hidup bersama Nabi, sholat di belakang Nabi langsung. Ini kedudukannya yang kita pun nggak akan bisa dapat, gitu loh. Tapi orang munafik, apalagi tokoh mereka pada waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ada di lingkungan Nabi dan manusia-manusia mulia pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah memberikan putusan yang mana kadangkala putusan Allah, hukum Allah yang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak selamanya selaras dengan apa yang kita pikirkan. Jadi ilmu agama itu jamaah tidak selalu ditimbang dengan logika kita ataupun perasaan kita. Sebagaimana banyak para ulama ketika terutama dalam masalah fikih, ketika orang wudunya batal gara-gara buang angin, yang angin itu keluar dari, mohon maaf, dubur, terus yang dibasuh bukan duburnya, tapi yang dibasuh adalah anggota wudunya lagi. Itu diantara agama itu bukan selalu dengan akal atau logika ataupun perasaan. Begitu pula dalam perkara kalau orang sudah berwudu, kemudian dia pakai kaos kaki yang sampai menutupi mata kakinya, atau dia pakai sepatu yang nutupin mata kakinya, terus dia mau wudu lagi, maka cukup dia mengusap bagian
atasnya bukan bagian bawahnya sepatu atau kaos kakinya. Kalau logikanya yang kotor atas atau bawahnya? Bawahnya. Nah, cuman perintah Allah suruh usap atasnya. Ingat, diusap bukan dicuci, jemaah. Tapi kalau dicuci ya basah sepatunya sama kaos kakinya. Nah, di sini sekali lagi menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah, ya masalah warisan, bagian laki-laki lebih besar dari bagi perempuan, safnya laki-laki yang terbaik itu di depan, safnya terbaik wanita itu di belakang, dan seterusnya. Hukum-hukum ini adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Termasuk perkara orang munafik tidak diperintahkan untuk dibunuh. Suka nggak suka, kita harus terima ini hukum dari Allah. Dan kadang-kala kalau dipikir ya memang menjengkelkan orang-orang munafik ini sebagai musuh dalam selimut. Makanya para sahabat pada waktu itu kenapa nggak ditindak saja, wahai Rasulullah? Engkau kan tahu, wahai Rasulullah, bahwa fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tahu. Makanya dalam riwayat Nabi sebutkan nama-nama orang munafik di kota Madinah pada saat itu kepada sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul, yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam riwayat pernah kita sampaikan juga bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saking takutnya dirinya termasuk munafik, bertanya kepada Hudzaifah, minta bocoran. Saya ini termasuk nggak di antara daftar nama-nama yang munafik? Tapi Hudzaifah sangat memegang janji, nggak boleh menyebarkan rahasia itu. Hudzaifah pun tidak memberi kabar ini walaupun kepada manusia sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lihatlah para sahabat, manusia-manusia terbaik, manusia yang pasti masuk surga, takut munafik. Sampai nanya kepada yang megang rahasia ini. Yang pegang rahasia pun sangat amanah. Nggak bakal dibocorkan walaupun Umar bin Khattab, walaupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, maka ini apa yang perlu kita camkan. Nah, kembali kepada kenapa Nabi tidak menindak atau menghabisi orang-orang munafik atau membunuhnya, dan disebutkan tadi bahwa agar tidak ada stigma bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Fahuwa la yastati'u li'annahu mamnu'un min hadha syai'. Karena ketika beliau tidak mampu untuk berbuat hal ini dan beliau dilarang melakukan hal tersebut, hal membunuh atau menghabisi orang-orang munafik, makanya akhirnya ketika datang sahabat untuk meminta pertolongan kepada Nabi, Nabi mengatakan la yustaghatsu bi walakin yustaghatsu billah. Tidak, saya tidak bisa memberikan pertolongan, saya tidak bisa memberikan perlindungan. Tetapi yang bisa dalam masalah seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang bisa menyelesaikan, mengurusi masalah orang-orang munafik ini hanyalah Allah semata. Yang dimaksudkan beliau di sini adalah perkara yang saya tidak mampu lakukan. Ya. Tetapi dalam perkara yang saya mampu nggak masalah, gitu loh. Ya'ni fil asya'i allati ma yaqdiru 'alaiha amma yaqdiru 'alaihi fala ba'sa. Jadi maksud dari pernyataan Nabi tersebut ketika beliau menyatakan bahwasanya innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Saya ini tidak bisa, tidak layak dimintai pertolongan untuk menyelesaikan problematika orang-orang munafik. Karena yang layak dan mampu hanyalah Allah. Adapun kalau minta tolong dalam masalah lain, misalnya, wahai Rasulullah, saya nggak punya makanan. Nabi punya kambing satu lembah. Kan dalam riwayat pernah kita sampaikan juga ada orang Baduy, Arab kampung, Arab pedalaman, datang ke Nabi, gitu ya. Dan waktu itu dia belum masuk Islam. Dan ketika dia nyatakan bahwa kalau saya masuk Islam saya dapat apa? Nabi sebutkan di antara jaminan-jaminan kalau orang masuk Islam, mati dalam Islam dan seterusnya. Dan ditambah lagi dengan satu lembah kambing, bukan satu ekor kambing ya, satu lembah, sebuah lembah itu nggak ada yang kecil, pasti besar. Hitungan kambingnya pasti bisa ribuan kambing dikasih sama Nabi SAW kepada orang Arab Baduy tersebut. Masuk Islam dia, masuk dia ke dalam agama Islam. Ya, masuk dia ke dalam agama Islam. Kalau Nabi mampu ketika kita minta dan beliau masih hidup pada waktu itu, beliau akan kasih.
Riwayat yang lain, beliau baru memiliki jubah yang baru dikasih. Terus ada yang minta yang lain, dikasih sama Nabi. Nabi itu selama beliau punya, mampu beliau kasih, beliau berikan. Nggak ada yang enggak. Bukan kayak umatnya. Ya. Nah, maka kata para ulama dalam membahas permasalahan ini, ketika Nabi diminta menyelesaikan permasalahan orang munafik, maksudnya ya dihabisi kah, diusir kah, diboikot kan segala macamnya, Nabi bilang, la yustaghatsu bi walakin yustaghatsu billah. Saya ini enggak layak dimintai pertolongan dalam masalah ini, tapi hanya Allah yang layak dimintai pertolongan dalam masalah ini. Adapun kalau masalah lain, saya lakukan. Dan ini sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika mislu kama istaghasal Israiliyu bi Musa fil Qabtiyyi. Ingat ketika kisahnya Nabi Musa berhadapan dengan orang Kipti atau orang asli Mesir. Jadi Nabi Musa itu kan dari bangsa Bani Israel. Dan orang Bani Israel pada waktu itu diperbudak oleh bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Ya. Dan ketika mereka tahu punya sosok yang akan jadi Nabi, Rasul, yang hebat juga, yaitu Nabi Musa alaihi salam, maka orang Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk menghadapi orang Kipti atau orang Mesir tersebut. Dan ini menjadi contoh, artinya apa yang bisa ditolong oleh Nabi Musa, beliau akan tolong, lakukan, beliau hadapi. Makanya dalam kisah Quran yang apabila kita baca terjemahannya atau kita paham maknanya, di sana terdapat kisah Nabi Musa itu mukul, ninju orang Kipti, sekali pukul tewas tuh orang. Ya, mati orang Kipti itu, orang Mesir itu. Makanya setelah itu Nabi Musa itu kabur dari Mesir karena dikejar oleh bala tentara Firaun. Dan akhirnya nanti balik lagi ke Mesir. Nah, ini contoh-contoh pertolongan yang Nabi Rasul ketika mampu mereka lakukan, mereka kerjakan. Dan para sahabat telah meminta pertolongan kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam banyak hal. Dan beliau berikan pertolongan itu selama beliau mampu. Kita ingat perang Ahzab, perang yang ketika orang Yahudi, orang musyrikin, orang munafik bersatu, berkelompok mereka menghadapi kaum muslimin, diserang habis-habisan. Ya ibarat katalah kita zaman sekarang, kalau Israel, Amerika, Eropa bersekutu nyerang Arab Saudi misalnya gitu. Kan berat juga tuh kalau sampai 3 negara besar nyerang satu negara aja itu repot pastinya. Kecuali satu negara ini dibantu juga sama negara lain. Nah, Nabi ketika perang Ahzab yang juga dikenal dengan perang Khandaq, akhirnya saking kaum muslimin tidak memiliki kemampuan besar untuk menghadapi secara realita pasukan yang berkelompok itu, apa yang dilakukan akhirnya? Strategi yang disarankan oleh sahabat Salman Al-Farisi, yaitu menggali parit mengelilingi kota Madinah. Nabi bantu apa enggak? Nabi bantu. Gali juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan simsalabin langsung tiba-tiba jadi parit, enggak ada jamaah. Gali, betul-betul gali. Ya. Ini manusia yang ketika dakwah ke Taif, datang malaikat gunung bilang, "Mau enggak penduduk Taif itu dihimpit saja gitu ya, biar gepeng, biar tewas semua gara-gara memperlakukan Nabi dengan sangat buruk." Nah, artinya kalau Nabi mau manfaat kedudukan atau posisi beliau, dikasih pertolongan sama malaikat gunung di Taif, beliau tinggal bilang iya, selesai Taif tuh. Nggak ada cerita sekarang kita wisata ke Taif kalau orang umroh. Sekarang sepaket umroh kan sekarang ada wisata ke daerah Taif, daerah pegunungan di Arab Saudi. Tapi Nabi katakan enggak. Tapi sebaliknya ketika perang Khandaq, gali parit keliling kota Madinah, gali beneran gali gitu loh. Dengan kesusahannya, payahnya, dan sebagian memang dalam riwayat kisah itu ada mukjizat menunjukkan Nabi bisa mampu memecahkan batu yang sulit dipecahkan oleh para sahabat pada waktu itu dalam penggalian parit tersebut. Nah, maka sekali lagi para sahabat itu juga banyak minta pertolongan kepada Nabi ketika beliau masih hidup, yang kalau beliau mampu beliau lakukan, beliau kerjakan. Ya. Tapi lakin fima la yaqdiru alaihi la yustaghasu bihi. Tapi ketika perkara yang beliau enggak mampu sallallahu alaihi wasallam, maka enggak boleh minta pertolongan kepada beliau.
maka tidak boleh minta pertolongan kepada beliau. Kemudian jemaah rahimakumullah, ketika makna yang tidak boleh meminta pertolongan dalam hal yang beliau tidak mampu lakukan, di antaranya contoh dalam kasus riwayat ini adalah membunuh tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul atau orang lain dari kalangan munafikin yang diperintahkan untuk dibunuh. Karena perintah itu sejatinya tidak ada. Dan maka makna dalam kalimat ini itulah makna yang sesungguhnya atau makna yang benar. Artinya beliau SAW tidak bisa memiliki kemampuan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak ada hukumnya gitu loh, perintahnya yang memperbolehkan membunuh, menghabisi orang-orang munafik ini. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa agar tidak muncul stigma atau berita bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Muhammad membunuh para sahabatnya. Ya. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam qatala nasan katsirina istahaqqul qatla. Karena di satu sisi Rasul dan para sahabat di masa itu sejatinya juga telah banyak membunuh orang-orang atau manusia yang memang mereka pantas untuk dibunuh. Siapa contohnya? Ya ketika perang Badar misalnya, ketika perang Uhud misalnya. Nah ini kan banyak yang terbunuh jemaah. Ya, banyak yang terbunuh dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Rasul dan para sahabat telah banyak membunuh manusia ketika di peperangan tersebut. Tapi di sisi yang lain, kita jangan hanya melihat seakan sebagaimana pandangan sebagian orang-orang yang memandangnya keliru terhadap Islam. Oh, Muhammad ini dan para sahabatnya suka perang, suka menghabisi, suka membunuh. Enggak. Kalau kita komparasikan antara manusia-manusia yang terbunuh dengan kaum muslimin di masa itu oleh Rasulullah dan para sahabat, dibandingkan dengan juga manusia yang dimaafkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seimbang ya, Pak. Dan inilah menunjukkan bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bukan ujuk-ujuk perang bunuh, bukan. Lihat orang munafik aja kayak gini nggak ada perintahnya suruh dibunuh. Orang kafir pun demikian juga. Nggak semuanya main asal bunuh, diperangi, diserang, bukan. Karena yang dimaafkan sama Nabi juga banyak. Yang dimaafkan sama Nabi juga banyak. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mampu juga untuk berperang, mampu untuk membunuh, mampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mampu untuk memberikan maafan atas kuasa yang Allah berikan kepada beliau tersebut sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam terhadap penduduk Mesir pada waktu itu. Ya. Maka ini makna yang harus kita pahami dalam riwayat ini. Bukan berarti atau beliau itu nggak bisa menghabisi orang-orang munafik. Tapi beliau nggak diperintahkan untuk membunuh orang-orang munafik tersebut, baik tokohnya, orang-orang biasanya, beliau tidak diberikan izin. Ya. Sebagaimana tokoh ternama dalam gembong munafik di zaman itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kemunafikan di dalam diri mereka. Maka sampai-sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, apa dalam riwayat dikisahkan, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokohnya munafik di zaman Rasulullah. Punya anak masuk Islam, namanya Abdullah juga. Munafik apa soleh? Soleh ini anak. Ini anak sahabat jemaah. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat mulia. Namanya juga Abdullah. Jadi kalau kita urutkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihatlah, kadang lihat anaknya sahabat Nabi. Orang soleh, orang baik. Bapaknya gembong munafik. Ya udah nggak usah dinyinyirkan, tidak usah diremehkan. Kadang hidup itu nggak bisa milih ya, Ma. Bapaknya mungkin musyrikin, kafirin, atau siapa yang bisa milih orang dia lahir dari Nasrani, dari Yahudi dan segala macam? Enggak. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, ketika bapaknya mati, sebagaimana naluri sang anak
berharap semogalah bapaknya bisa diampuni, semoga bapaknya bisa baik di akhirat gitu loh. Walaupun dia tahu buruknya bapaknya, jeleknya bapaknya, maka dia datang kepada Nabi SAW untuk apa? Agar bapaknya disolatkan jenazahnya oleh Nabi SAW. Dan ketika kejadian itu dilarang sama Umar nggak terima karena tahu betul nih orang munafik gitu loh. Tahu betul nih orang munafiknya kentara sekali. Ya. Sampai turunlah ayat larangan untuk mendoakan ampunan dan menyolati orang-orang munafik yang betul-betul dengan kemunafikannya. Ya, maka sekali lagi ini yang menjadi penghalang ketika Nabi tidak bisa memberikan perlindungan dan pertolongan, karena yang bisa dan layak dalam masalah ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena kalau beliau membunuh tanpa sebab, orang-orang akan ragu, khawatir masuk Islam. Waduh, bahaya nih masuk Islam tiba-tiba dibunuh sama Muhammad gitu. Takut mereka. Karena orang munafik kan pintar mainnya. Menampakkan kebaikan padahal di dalamnya mereka menusuk dan menghabisi kaum muslimin. Dan ini akan menjadi penghalang pihak-pihak lain masuk ke dalam Islam. Dan Nabi SAW lebih memandang maslahat yang besar daripada sekedar menghabisi ya secara merata orang-orang munafik. Walaupun tidak dipungkiri mereka ini sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali dari kalangan kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan poin penting dari riwayat ini bahwa ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam memahami kondisinya seperti ini. Jadi kondisi berhadapan sama orang munafik itu susah, maju salah mundur salah. Dan itu pun akan kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Banyak orang mengatakan sosok tokoh, entah mau dibilang influencer atau selebgram atau apalah lagi, penjabat politis atau apa gitu kan. Saya lupa nama aslinya siapa, itu nama viralnya itu Abu Janda. Dia senantiasa menampakkan keislaman, ia muslim juga, tapi dengan selalu gembar-gembor toleransi, sampai bela-bela Israel dia itu, seingat saya ya. Dia paling senang menganggap Israel yang benar, salah Palestina yang salah katanya. Jadi betul-betul nampakkan bukannya bela kaum muslimin, bela mukminin, tapi bela Yahudi. Qatalahumullah. Tapi tetap masih ngaku di Islam, dia muslim. Bayangan, ribet kan kita kan? Ribet gak ngadapi orang kayak gitu? Mending dia menyatakan kalau dia kafir sekali gak masalah. Tapi saya ini Islam juga. Saya Islam yang sangat toleran dan segala macam lah. Subhanallah. Maka ngadapi orang kayak gini ribet nih minta ampun. Susahnya minta ampun. Lihat aja namanya aja ngolok-ngolok, Abu Janda gitu kan ya. Namanya juga ngolok-ngolok, ngejek-ngejek. Ngejek-ngejek. Dan saya yakin para tokoh alim ulama, para kiai itu pasti gedek lah sama orang kayak gini nih. Kalau dia kafir sekali jelas. Tapi kalau dia bawa nama Islam dengan keislaman ini, susahnya minta ampun jemaah. Demi Allah susah. Dan ini yang dihadapi juga para sahabat dan Rasul pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Maka riwayat yang kita bahas ini sekali lagi menyebutkan ketika di masa hidup Rasulullah SAW, ya orang kafir ada, orang musyrikin ada, dengan kekafiran mereka, dengan kemusyrikan mereka tersebut. Tapi lihatlah ketika Islam mampu menghadapi orang-orang musyrikin tersebut, umat Islam semakin kuat, terutama setelah terjadinya perang Badar, dan banyak yang masuk ke dalam Islam juga setelah kejadian Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah dikuasai lagi sama kaum muslimin. Muncullah bukan lagi ada kubu yang muslimin, musyrikin, kafirin, ada kubu yang namanya munafikin. Ada kubu yang namanya munafikin. Makanya dahulu sebelum kaum muslimin itu berhijrah ke Madinah, yang kita kenal dengan sahabat muhajirin, itu belum ada yang namanya munafikin. Karena muhajirin itu sedikit, nggak ramai mereka. Tapi ketika kaum muslimin sudah pindah hijrah ke Madinah, dakwah semakin tersebar, orang makin banyak masuk Islam, muncullah nih benih-benih kemunafikan. Ya, makanya dari kalangan muhajirin itu nggak ada. Tapi ketika sudah berhijrah dan Islam semakin besar,
Dan itulah dampak dari ketika sesuatu itu semakin besar, tantangannya semakin berat. Dan sekali lagi, gangguan orang-orang munafik, baik di zaman dulu, begitu pula di zaman hari ini, itu bukan dalam bentuk kekerasan fisik secara zohir. Orang munafik itu nggak akan terang-terangan bawa parang, bawa pedang langsung nyerang Nabi gitu, nggak akan. Bayangkan saking halusnya mereka itu ikut barengan perang sama Nabi. Ikut di rombongan tuh, ngikut di rombongan. Ya. Tapi ketika berhadapan sama musuh, apa yang mereka lakukan? Balik kanan mereka. Bayangkan. Terus sambil balik kanan itu buat provokasi. Udahlah, ini musuhnya terlalu kuat, ini begini, ini begitu. Ada saja. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Lihat, sebagian Abu Janda dalam setiap statementnya mengatakan apa? Udahlah, Palestina tuh nggak bisa merdeka, susah. Orang Arab nggak bersatu gitu, digembosi terus. Ya, segala macam kalau kita perhatikan itu. Dan begitu orang munafik. Orang munafik itu bukan nyerang kaum muslimin, orang beriman secara bentuk fisik terang-terangan. Bukan kita ditembaknya langsung, disabetnya langsung, bukan. Dari dalam nih pelan-pelan dirusaknya. Entah lewat pikiran, lewat ucapan, lewat status, lewat statement, pencemaran nama baik gitu loh. Makanya contohnya ketika zaman Nabi apa? Riwayat hadisul ifki, kejadian di fitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Apa fitnahnya? Mereka menuduh Aisyah selingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhuma. Bayangkan, tak main-main mereka tuh buat provokasi. Istri Nabi yang dibawa-bawa oleh mereka ini. Maka tidak bisa dipandang sebelah mata memang orang munafik, jamaah. Demi Allah nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya, mereka ini satu sisi sangat kuat dampaknya. Di sisi yang lain, lihat sahabat pada waktu itu tahu Nabi masih hidup, mereka minta tolong sama Nabi. Ada nggak kira-kira wahai Rasulullah jalan penyelesaian terhadap orang-orang munafik ini wahai Rasulullah? Tapi lihatlah Rasulullah sadar akan kapasitas beliau. Saya tidak layak dimintai pertolongan. Saya nggak layak dimintai pertolongan. Dan ini sekali lagi bisa dipahami dua makna. Yang makna pertamanya itu adalah saya tidak layak dimintai pertolongan bantuan dalam kasus masalah seperti ini. Saya maksud saya, bukan Nabi. Berapa hari yang lalu itu baca statement mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie rahimahullah. Ketika beliau diwawancarai oleh Komnas Wanita, seingat saya, Komnas Wanita, Komisi Perlindungan Wanita, tentang kasus pemerkosaan massal di masa reformasi transisi waktu itu ya, yang lengsernya Pak Harto. Itu Pak B.J. Habibie, jawabannya subhanallah. Saya pun akui ini orang yang pinter, cerdas. Ya kurang lebih bukan menyamakan, artinya sebagaimana ketika Nabi dimintai pertolongan ngadapin orang munafik, beliau katakan saya nggak layak, saya nggak punya kemampuan dimintai pertolongan dalam masalah ini. Dan statement Pak Habibie itu juga demikian kurang lebihnya maknanya, yang ketika ditanya kasus pemerkosaan massal terhadap suatu etnis segala macam di tahun kerusuhan itu, jawaban yang sangat bijak, jawaban yang sangat dalam kalau orang pahami, bahwa tidak kadang semua hal, walaupun saya orang nomor satu di negeri ini, Nabi bukan orang nomor satu lagi. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa Sayyidul Anam, penghulunya para nabi dan rasul dan penghulunya para manusia. Kurang nomor satu apalagi Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika para sahabat datang, ada nggak tindakan yang bisa dihadapi terhadap orang munafik? Saya nggak layak dimintai pertolongan dalam masalah seperti ini gitu loh. Begitu pula Pak B.J. Habibie pada waktu itu ketika ditanya, bagaimana Pak? Bapak kan memimpin pada waktu itu, menghadapi kasus wanita banyak dilecehkan, diperkosa dan segala macam. Beliau jawab dengan kapasitas beliau, yang saya mampu, saya bisa membentuk Komnas Perlindungan Wanita, diusut. Tapi kalau Anda pengen bongkar semuanya, saya nggak sanggup, kata Pak Habibie. Anda pun masih nggak sanggup mendengarnya. Kalau tahu juga siapa di balik dan tokoh-tokohnya, nggak akan sanggup, berat. Sebagaimana nggak sanggupnya kita, Allah nggak memperdengarkan kita tentang orang-orang di perkuburan pemakaman itu di azab kubur. Kan dalam hadis Nabi disebutkan yang mendengarkan orang di azab kubur itu hanyalah
yang dikecualikan mendengarkan azab kubur itu hanya dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin itu nggak Allah izinkan mendengar manusia atau orang-orang yang di alam barzah yang sedang di azab kubur. Nggak Allah izinkan jin itu dengar. Selain bangsa jin, kita juga bangsa manusia nggak diizinkan Allah untuk mendengarkan orang-orang yang sedang di azab kubur. Nah, ini menunjukkan ya mencekamnya jamaah. Ngeri. Orang kalau dengar bunyi orang kecelakaan aja gelebak besar bunyi kayak gitu orang udah bimbang. Lah kalau dengarkan kayak gitu tiap hari, ya nggak stres orang. Ya, dokter saja biasanya. Saya pernah baca ketika kemarin heboh masalah dokter spesialis kandungan itu ada yang melecehkan perempuan karena memang nggak dipungkiri katanya wallahu alam dokter spesialis kandungan itu banyak laki-laki daripada perempuan. Kenapa diantara masalah sebabnya? Karena mentalnya wanita itu memang nggak lebih kuat dibanding mentalnya pria. Kadang dokter dokter spesialis kandungan laki-laki itu atau dokter kandungan ya, baik laki atau perempuan, kadang mereka harus menghadapi kondisi yang menekan mental. Apa dia? Mungkin nih malam dia proses sesar lahiran, anak tuh selamat. Seneng orang tuanya, bahagia anaknya selamat. Di momen yang sama hati yang senang itu menghadapi kondisi kritis, mereka berhadapan dengan meninggalnya bayi yang akan dilahirkan. Mental nggak tuh? Bukan hanya keluarga yang punya bayi sedih, dokter yang nangani juga sedih ya mah. Dokter tuh manusia. Nah makanya nggak banyak perempuan siap jadi dokter kandungan gitu loh. Itu diantara sebab kenapa minimnya. Karena mentalnya tertantang, berat gitu loh. Bukan gampang. Dan ini secara benang merahnya mencakup banyak hal. Nggak semua hal kadang kita tuh siap sanggup menerimanya, mendengarnya, melihatnya, menghadapinya. Kita nih semua termasuk saya, kalau takdirkan Allah jadi semua dokter kandungan, nggak semua kita siap ngeliat bayi meninggal. Kalau presentasi antara yang kita urusi selamat sampai meninggal, banyak meninggalnya. Kalau mental nggak kuat bisa stres kita jemaah. Ngeri, bukan ngurus kamar jenazah fardu kifayah, lain urusannya. Dan memang Nabi mewasiatkan kita untuk perbanyak mengingat kematian. Tapi lain menghadapi orang sakaratul maut, detik-detik di antara hidup dan mati. Wah itu betul-betul sangat kena mental. Maka tidak semua dalam hidup ini kita itu sanggup, layak. Dan ini disampaikan Nabi kita Muhammad SAW ketika berhadapan sama orang munafik. Saya tidak layak dimintai bantuan dalam urusan seperti ini. Ya, ketika para sahabat mengadukan orang munafik suka ganggu, rese, ya. Dan permintaan bantuan itu nggak cocok dalam hal ini saya bantu, ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memperlakukan orang munafik seperti kaum muslimin yang sebagaimana biasanya, nggak beda perlakuannya. Ucapin salam, ya mungkin kalau jamaah tahu Abu Janda, tahu kan ya, ketemu di bandara misalnya dia lagi main sini gitu ya, lagi safari sini, ketemu. Foto bareng nggak kira-kira? Ya enggak, paling ada yang ludahin kali, cuy katanya gitu. Jangan, malah buat masalah gitu loh. Bagi bapak misalnya berjenggot gitu ya, malah ludahin dia, waduh makin tambah stigma jenggot jelek gitu ya. Ya jangan, udah biarin, lakuin sebagaimana muslim biasa. Mau ucapin salam. Kadang ngucapin salam kita jawab salamnya. Jadi itu yang diperlakukan Nabi terhadap orang munafik di zaman tersebut. Selama mereka tidak terang-terangan menunjukkan kekafiran atau kekufuran mereka, karena kemunafikan, nifaknya orang munafik itu sifatnya tersembunyi. Ya ada yang nampak dikit-dikit gitu aja lah gitu loh. Enggak yang mereka terang-terangan dalam masalah kekafirannya tersebut, kekufurannya tersebut. Makanya tidak bisa mereka dihukum secara lahiriahnya, secara zohirnya. Makanya di antara kesimpulannya dalam riwayat ini bahwa satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan dalam menghadapi sesuatu yang batin, yang tak kasat mata, ya sebagaimana kita baca isti'azah jemaah. Apa bacaan isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Syaitan tuh nggak kelihatan, gitu loh. Apalagi dari bangsa jin, jelas kita nggak bisa ngelihat jin. Dan kalau syaitannya dari bangsa manusia,
Boleh nggak kita baca ta'awud juga? Ya boleh. Karena kita kadang nggak tahu. Karena syaitan itu sebagaimana pernah kita bahas dalam kitab Tauhid ini juga, bahwa syaitan itu sifat dalam bahasa Arab. Syaitan itu sifat. Ya. Bukan bentuk zat sebagaimana fisik kita. Jin itu makhluk, sebuah bangsa yang punya zat. Kita manusia juga makhluk bangsa yang punya zat. Syaitan itu sifat. Gitu loh. Makanya para ulama katakan syaitan itu ada dari kalangan bangsa manusia, ada dari kalangan bangsa jin. Nah, repotnya kalau jin, karena ini nggak Allah izinkan kita bisa ngelihat mereka, kita disuruh ta'awud kalau merasa ada gangguan-gangguan jin tersebut. Dan kalau manusia pun demikian, kadang kan kesetanannya manusia itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata, gitu kan ya. Mungkin tampilannya alim segala macam, rupanya setan juga misalnya gitu ya. Maksudnya itu bukan dia berubah, tapi maksudnya tabiatnya itu setan sekali, buruk sekali gitu loh, jauh dari kebaikan. Nah, dan orang munafik demikianlah. Begitulah orang munafik, tersembunyi. Makanya satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan menghadapi sesuatu yang samar, menghadapi sesuatu yang tak kasat mata ini, dan dalam kasus riwayat ini adalah orang munafik, tak lain tak bukan yang mampu menghadapinya dan yang kita mintai pertolongan hanyalah Allah Jalla wa'ala semata, bukan manusia, bahkan bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ya, itu ketika berhadapan dengan orang munafik. Makanya banyak kadang orang bilang menghadapi oligarki, penguasa begini yang punya ini itu segala macam. Siapalah kita juga kadang nggak punya kuasa, nggak tahu juga tuh siapa tuh orang segala macam, mau 9 naga ke 10 naga 20 naga segala macam, nggak tahu kadang itu siapa. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah. Ya, mereka mungkin bisa ini bisa itu, tapi Allah bisa semuanya lagi daripada apa yang mereka bisa tersebut untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Hadirin hadirat sekalian, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ini pembahasan kita yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kesimpulan atau pokok-pokok pembahasan dalam bab ini sebagai penutupnya. Dari bab ini baru setelahnya kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya atau bab yang baru. Semoga Allah mudahkan. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.